Nah, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, bagaimanakah hukumnya suami yang tidak menafkahi istri? Nafkah materi? Nafkah materi enggak, tapi cuma nafkah anu aja. Anu apa? Tapi istrinya terima-terima aja, suaminya kayak gitu. Doyan-doyan aja loh. Ikhlas terima keadaan suami, padahal suaminya sehat masih gagah. Ya udah Pak. Ya kalau ini mah nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Intradiat, ya. Kalau seorang istri ini ridha, ya, terhadap kewajiban suami yang tidak ditunaikan, yaitu memberikan nafkah lahiriah, istri ridha ya aman udah Pak. Insya Allah falahal jannah. Maka seorang istri seperti itu insya Allah surga akan menantinya. Sabar, dari sabar, nggak masalah. Jadi kalau mungkin ada ibu-ibu jamaah kita, ini suami nafkahin enggak lahiriah, atau juga lahiriah penuh tapi batinnya enggak, orang udah ngampleh, itu misalkan istrinya ridho, ya udah Pak, insya Allah falahal jannah. Artinya seorang wanita ini, istri ini insya Allah dinanti surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada suami tidak memberikan nafkah lahir selama 3 bulan kurang lebih, tidak memberikan nafkah batin selama 6 bulan, dan kondisi suami sehat walafiat, sehat walafiat, gagah, nah, maka kalau seperti ini li zaujati al khiyar. Wah, seorang istri ini punya pilihan. Dia tetap sabar, maka insya Allah surga menanti. Atau dia pengen menuntut cerai, di sini pun kondisinya dibenarkan menurut kacamata agama. Suami saya semuanya nafkah lahiriah dikasih, rumah dibeliin, mobil dibeliin, tapi nafkah batin enggak. Kenapa? Karena suami saya ngampleh. Nah kalau itu sabar, udah sabar. Ntar juga nggak lama yang begitu mah, kenceng lagi. Enggak usah, saya nggak menerima ya. Kalau nggak menerima ya tuntut cerai. Gua nggak bisa bahagia dengan rumah miliaran yang lu berikan. Gua nggak bisa bahagia dengan duit puluhan juta setiap minggunya tanpa mendapatkan sebuah kehangatan dari lu. Gua minta cerai, ya minta cerai. Udah. Nanti hakim yang menentukan cerai. Paham? Oi, ini ibu-ibu yang nanya. Haji Rumina, Ustazah Burda ada? Haji Rumina paham nggak? Pokoknya kalau bini sabar mah udah paling cakep. Kenapa? Kalau sabar itu nggak pernah ada basinya, sabar itu nggak pernah ada ya codolnya kalau kata orang Betawi. Dan sabar itu adalah termasuk ya satu amalan yang berat sekali, tapi memang balasannya itu nggak tanggung-tanggung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka di dalam pengertian tafsir ayat ini, itu kebanyakan ulama juga mengatakan bahwa orang yang sabar itu masuk surganya nggak pakai dihisab. Maknanya bagaimana? Matinya enak, pas habis ditanya sama malaikat semuanya gampang, ditidurin sama Allah, bangun-bangun melek langsung ke surga. Itu pengertian orang masuk surga nggak dihisab. Itu kata Rasulullah, sabiina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada 70.000 dari umatku yang masuk surganya itu modelnya kayak begitu. Mati nih, blek. Ditanya malaikat jawab, habis itu ditidurin. Pas melek udah surga. Enggak lewat mahsyar yang 500 tahun, enggak lewat mizan, enggak lewat hisab, enggak lewat jembatan. Pas melek, blek, langsung surga. Nah, ibu-ibu yang bisa sabar
dia kembalikan dan berharap pahalanya ke Allah dari buruk peringai akhlak seorang suami, maka itu surga yang Allah akan siapkan. Makanya ibu-ibu kalau lakinya yang ya laki-laki, sabar aja. Apalagi laki nikah lagi, sabar aja. Ya mau diapain? Laki masih sayang sama kita, bener gak? Kecuali laki pas nikah gila, nanti ngurusin. Kalau begitu malah yang ngurusin. Laki sayang kayak Haji Mustafa Kamal. Dia mau nikah lagi begini, apa aja dikasih. Gas-gas aja loh. Kalau ngomong. Paham gak kira-kira? Ya Pak, bapak-bapak juga sabar. Ya Allah Ji, gue udah gak kuat sama empol Ji, gue udah gak kuat sama bibi lo Ji, gue udah gak kuat sama ibu, gue udah gak kuat begini. Sabarin, nggak lama juga. Siapa yang bilang mati? Astagfirullahaladzim. Ya, sabar. Ini aku lulakum, saya ngomong begini ini nasihat buat saya. Saya termasuk juga nggak sabaran orang. Sabar Pak. Mudah-mudahan saya juga bisa sabar, bapak-bapak, ibu-ibu bisa sabar. Kalau ada peringai keluarga kita, peringai istri atau suami kita yang kurang baik, sabar. Ustaz, suami saya banyak banget ambek. Ya, emang begitu laki mah. Emang umurnya berapa? 35. Iya, 35 banyak ambek. Itu banyak ambek untuk nutupin keburukan dia genit sama perempuan. Tuh kalau umur 33, umur 40. Kalau banyak ambeknya udah 60 emang udah bawaan. Kalau itu mah bukan genit, bukan apa-apa. Usia kalau sudah 60 tanya Kong Midin tuh. Kalau Kong Midin udah lewat, udah gak ada ambeknya. Udah 80 soalnya. Adem. Tapi kalau kayak Ustadz Rusmin, Ustadz Jawaz, Mas Karmin, Bang Siroy, yang umurnya udah mau ke sana-sana, ambeknya banyak. Bini dia begin. Iya. Kalau bini kagak ada mau buras sekalian. Paham ya, Bu? Bu? Ibu-ibu kayak marah apa?